warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Mekuna Siti Endani di video administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan. Dari konsep ini kita akan membahas berbagai macam, yaitu bagaimana pengertiannya, konsepnya, fungsinya, syaratnya, dan lain-lain yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, kepemimpinan atau pemimpin. Kita akan membahas tentang kepemimpinan. Pasti ada sebab timbulnya pemimpin. Ada 3 teori yang mendasari terjadinya pemimpin atau kepemimpinan. Yang pertama itu kita sebutnya sebagai teori genetis, yaitu teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai pemimpin. Memang sudah ada sejak lahirnya. Artinya memang seorang lahir diyakini bahwa memiliki sifat kepemimpinan, meski memang tidak semua orang memiliki itu. Kondisi di mana seseorang mau tidak mau harus menjadi pemimpin, karena mungkin takdirnya, misalnya seperti seorang putra mahkota, ketika dilahirkan oleh seorang permaisuri, pasti nanti ketika besar dia akan menjadi seorang pemimpin. Walaupun mau tidak mau, suka tidak suka, pasti nanti dia akan menjadi seorang pemimpin. Walaupun tidak memiliki syarat-syarat sebagai pemimpin, pasti nanti dia akan menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, teori kedua yang menjadi penyebab dan sebab musabab timbulnya pemimpin yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau didesain. Dengan kata lain, tidak dilahirkan tapi didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul suatu kondisi seseorang siap menjadi pemimpin. Dan yang kedua yang diyakini dalam teori sosial ini adalah garis siapa orang itu, dari kelas mana, dari kelas ekonomi mana, dari garis keturunan siapa, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga namanya teori ekologi. Teori ekologi ini yaitu kombinasi dari teori tadi yang mengindikasikan bahwa ekologi muncul dari reaksi dari teori genetik sama teori sosial tadi, yang menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu hari jika secara genetik memiliki sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar bahwa suatu bila dia menjadi penyempurna, menambah skill, pengetahuan, wawasan pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk tampil menjadi seorang pemimpin, artinya satu garis etnis saja, hal itu membuat seseorang layak menjadi pemimpin. Jadi pemimpin, kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah, kemudian sempurnakanlah dengan secara harfiah. Maka itu menjadi suatu kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi di Erwin Miller. Ada beberapa pendapat, kita coba angkat yang dijelaskan oleh Oswald, yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemauan seseorang dalam rangka memengaruhi orang lain yang dipimpin agar mereka mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan untuk bersama, untuk kepentingan bersama dari lembaga. Kalau di Indonesia kita ambil pendapat dari Siagia dan Sutarto, paling tidak ketika kita coba lihat merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa memengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja
agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau pendapat yang paling lama terkait dengan kepemimpinan dijelaskan oleh teori dan juga oleh Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka memengaruhi seseorang yang dipimpin untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas yang ingin mereka capai, yang ingin mereka harapkan. Sedangkan kalau Franklin Gilmore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemauan, satu skill yang membuat seseorang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Nah, bisa kita simpulkan sebenarnya yang namanya kepemimpinan itu ya skill, kemampuan seseorang yang dimana kemampuan kita memengaruhi orang lain, yang maksudnya orang yang kita pimpin. Kalau dalam suatu lembaga, ya karyawan, skill memengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan dan dalam rangka mencapai tujuan bersama, tujuan lembaga. Untuk itu seorang pemimpin haruslah pandai-pandai, haruslah bisa memengaruhi karyawannya. Untuk itulah skill sangat penting sekali, skill kita nantinya sebagai seorang pemimpin. Kalau misalnya dalam suatu lembaga pekerjaan itu gunanya pemimpin lebih hebat, lebih pintar, lebih memiliki skill daripada orang-orang yang mereka pimpin. Karena itu pemimpin itu sangat dihargai karena pemimpin memiliki tingkat lebih tinggi daripada. Nah, paling umum ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Di dalam konteks ini syarat-syarat kepemimpinan dapat kita lihat 3 hal. Yang pertama, kekuasaan. Hal ini yaitu satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk memengaruhi, kemudian menggerakkan hanya menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua yaitu terkait dengan kewibawaan. Yang kedua sendiri merupakan letak keunggulan, kelebihan otak seseorang sehingga pada prinsipnya mampu mengatur orang lain. Ada faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti dan patuh pada apa yang kita sampaikan dan apa yang mereka nanti sampaikan. Dan yang ketiga yaitu syarat kepemimpinan itu dalam konteks ini adalah kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya, kekuatan, kesanggupan terhadap kecakapan secara teknis sosial dan skill-skill lain yang memang dipenuhi yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang di sekitarnya. Untuk itulah pemimpin lebih memiliki skill, lebih pintar daripada mereka yang dipimpin. Nah, jika paling tidak ketika ditanya dalam konteks syarat menjadi pemimpin, orang-orang yang satu memiliki kekuasaan, yang kedua memiliki wibawa, dan yang ketiga kemampuan yang ada notable melebihi kemampuan orang lain atau kemampuan karyawannya. Kalau menurut pendapat James Elin menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun berada harus mempunyai kelebihan yang dimiliki oleh orang banyak, oleh orang di sekeliling. Artinya kalau toh dia memiliki skill yang jauh, memiliki kemampuan, orang-orang yang dipimpin mulai yang pertama ada kepastian, kecerdasan, kewaspadaan terhadap kemampuan
terhadap lembaga. Yang kedua kaitannya dengan prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mampu yang dibandingkan orang lain. Mungkin gelar kesarjanaannya, artinya secara edukasi mereka memang dipandang punya kelebihan, tak mungkin punya level pendidikan yang lebih tinggi, memiliki ilmu, pengetahuan, wawasan segala bidang barangkali, apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, hal yang berbagai sumber daya yang ada di suatu lembaga. Yang ketiga kaitannya dengan tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal. Yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang sempurna. Tetapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka yang akan dipimpin. Dan terakhir dilihat terkait dengan status kedudukan sesuai dengan sosial ekonomi. Juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi dan lain sebagainya. Dan jikalau kita ngerti kunci segmen ini adalah seluruh syarat baik menjadi manusia terpilih atau itu harus memiliki seorang pemimpin, maka pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah karena harus memiliki berbagai syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam 3 hal sebagai ciri utama sehingga kita bisa menilai baik buruknya seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki pemimpin yang sosial. Artinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Jadi tidak serta-merta menerima, tetapi bisa menerima berbagai gejala, bisa mendesain, bisa memaknai. Kemudian keluarga dalam satu kesimpulan memunculkan sebuah segmen dan menghasilkan satu kebijakan berdasarkan apa yang dilihat. Nah, yang kedua kaitannya dengan menyeret, mencatat, berpikir abstrak. Yang dimaksud di sini artinya bahwa seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang lebih cerdas, yang lebih pintar, intelijensi yang tinggi. Kenapa? Karena memang mereka dibutuhkan pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan, memutuskan leadership, decision making, dan itu butuh kemampuan akhir daya oleh pikiran dan juga otak yang tidak main-main. Jadi seorang pemimpin harus dapat memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompok, dalam lembaga, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk 1 atau 2 orang saja, tetapi tujuannya untuk kelompok, untuk lembaga, untuk organisasi secara keseluruhan. Untuk itu sangat penting sekali kita melihat berbagai syarat bagaimana syarat-syarat seorang pemimpin, bagaimana ciri-ciri seorang pemimpin, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Walaupun kita tidak pemimpin, tapi kita harus paham dengan semua itu. Ada 3 kepemimpinan yang baik adalah keseimbangan emosi. Artinya seorang pemimpin haruslah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, membuat ribut yang menanyakan, emosinya bermantap ataupun labil. Sebagai pemimpin haruslah memiliki ciri pertama mulai dari penglihatan sosial, kecakapan berpikir abstrak, kemudian yang ketiga stabil emosi. Jadi indikasi ini bisa dijadikan secara tempat bertopang apakah pemimpin di sekitar kita, di lembaga kita, tempat kita bekerja ataupun tempat kita sekolah sudah layak terindikasi sebagai pemimpin yang baik. Tentu kita yang mengetahui karena kita yang menjalaninya. Dan ada pula istilah tentang pemimpin formal atau informal.
Dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan, seperti pemimpin negara, kepemimpinan agama, seminar, dan sebagai jabatan. Dan kalau di rumah tangga kita juga memiliki kepemimpinan rumah tangga atau kepala rumah tangga. Sehingga berbagai jenis kepemimpinan itu semua bisa kita klasifikasikan dalam dua kelompok besar. Kita menyebut kepemimpinan dan pemimpin formal atau formil, dan pemimpin non formal atau informal. Pemimpin formil atau pemimpin formal itu adalah orang yang dalam sebuah organisasi ataupun lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya sifatnya resmi. Formil ini memangku suatu jabatan atau satu kedudukan, satu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak dan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi dan lembaga yang sudah ditetapkan. Jadi, ciri-ciri dari pemimpin formil yang berarti pada statusnya sebagai pemimpin formil, ya dia ditunjuk oleh orang yang berwenang. Artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk. Yang kedua, cirinya itu mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formil, kemudian mempunyai atasan. Yang ketiga, ciri-ciri dari pemimpin formil inilah harus memenuhi berbagai persyaratan formil. Misalnya segala sesuatu yang memang disepakati, yang memang ditetapkan oleh lembaga. Misalnya harus memiliki sertifikat ijazah yang ditetapkan oleh lembaga, sertifikat pendidikan, tidak mau harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Untuk itu, kalau semua syarat telah terpenuhi, barulah bisa kita dipilih sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin formal adalah orang yang tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin. Yang jelas adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia memiliki kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga mampu memengaruhi kondisi psikis dan berarti suatu kelompok atau banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Ciri-ciri dari pemimpin informal ini adalah: pertama, masyarakat atau kelompok bahwa bisa lebih dari satu lembaga mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta, tanpa diakui. Sebagai pemimpin memiliki satu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang membuat ia akhirnya diterima dan diakui kepemimpinannya. Dan yang kedua, tidak ada layaknya seperti pemimpin, tidak ada layak pengangkatan, tidak ada diangkat secara resmi, bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin serta-merta. Yang namanya kepemimpinan atau label pemimpin itu langsung melekat begitu saja dalam pundaknya, karena dia telah memiliki beberapa kelebihan yang memang diakui oleh orang banyak, oleh masyarakat banyak. Nah, yang ketiga, tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutasi kepemimpinan yang dia dapatkan dan tidak punya atasan. Tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Nah, yang jelas jika melakukan kesalahan maka ia tidak dikenakan sanksi hukum. Hanya memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Akhirnya hanya kehilangan kepercayaan, tapi secara hukum dia tidak dituntut. Dia tidak bisa dituntut karena memang tidak formal. Kemudian jadi ciri yang lainnya yaitu dia memang tidak mendapatkan balas jasa apapun karena share material. Dia memang tidak digaji, tidak paling menjadi ciri-ciri yang membedakan antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi atau atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan, dan kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Penguasa itu kepala, misalnya mengerjakan pekerjaan yang
diberikan oleh atasan dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila seorang kepala ingin berhasil, maka ia harus bekerja keras dengan sangat baik. Sedangkan pemimpin ia berbeda. Pemimpin itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang lain, yang dimana memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kelompok itu. Dan untuk kelancaran tugasnya, diberikanlah hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan yang kita sebut dengan leader tadi. Untuk itu, leader memiliki keistimewaan dan memiliki kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Tadi kita membahas tentang perbedaan. Sekarang kita membahas bagaimana persamaan kepala dan pemimpin. Itu sama, memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang dipimpin pasti. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu sama dengan prinsip. Dan yang kedua, menjadi tugas yang harus diemban oleh keduanya. Tetapi perbedaannya adalah kepala diangkat oleh instansi ataupun kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tapi dipilih oleh mereka yang terlihat justru mereka sekarang menjadi karyawan dan anak buahnya. Nah, yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuasaan peraturan kekuasaan atasan. Sedangkan kalau pemimpin, kekuasaannya menurut peraturan yang dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Dan yang ketiga, kepada tanggung jawabnya, disukai atasan. Sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan, juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka yang dipimpin. Jikalau kepalanya di atas, tetapi yang namanya pemimpin itu semua keatasan dan semua mereka disebut sebagai karyawan. Untuk itu mereka bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Sekarang kita bahas pendekatan. Pendekatan kepemimpinan yang pertama, kita lihat pendekatan sifat. Diawali dari suatu pemikiran yang disebut dengan hereditary atau faktor turun-temurun. Namanya pemimpin, yaitu seakan pada garis keturunan. Kemudian dikembangkan adanya teori baru yang bernama Kyle karakteristik, teori yang dimana timbul satu segmen pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Karena kondisi ini ketika bersinergi layak bagi si orang pemimpin itu memiliki sifat yang baik. Mereka ketika sudah menjadi seorang pemimpin, sifat yang dimaksud itu memiliki sifat ketakwaan kepada Tuhan, cakap, cerdik, kemudian jujur, jasmani, tegas, skill, memiliki berbagai macam skill yang disebut dengan sifat pendekatan sifat. Dan kedua, pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seorang. Yang dimaksudkan di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dan sikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama mereka memimpin. Yang ketiga, pendekatan kita sebut dengan pendekatan kontingensi. Dari pandangan ini dikenal dengan Van Baswai atau satu yang terbaik. Artinya bahwa untuk mengurus satu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Pada kenyataannya, di setiap organisasi memiliki ciri khusus yang tidak sama. Bahkan organisasi sejenis akan menghadapi masalah-masalah berbeda. Karena itu sebenarnya tidak dapat dipimpin, dan perilaku tunggal untuk semua situasi
yang situasinya sebenarnya juga berlaku tunggal untuk segala situasi yang berbeda, harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang seharusnya juga berbeda. Nah, terakhir pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini menurut Shirley and Blanchard, dia memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan berbagai macam perbedaan. Di antara semua teori yang muncul dari Rorton dipadukan itu adalah satu perpaduan antara teori motivasi, jenjang kebutuhan, teori kebutuhan kematangan bawahan, dan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan antara teorema motivasi dua faktor dengan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Begitu juga dengan perpaduan antara empati dan manajemen, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Ini yang menjadi satu pendekatan yang seringkali dimanfaatkan oleh banyak pemimpin dalam rangka mengambil berbagai macam kebijakan terkait dengan analisis masalah yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang kita lihat fungsi pemimpin dalam suatu organisasi. Yang pertama, selalu penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, waktu dan juru bicara mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang di luar organisasi. Yang ketiga, selaku komunikator yang efektif. Yang keempat, sebagai mediator yang handal khususnya dalam hubungan di dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Dan yang kelima, selaku integrator yang efektif, rasional, dan netral. Menurut Yuki, pemimpin mempunyai daya dan keterampilan supaya mencapai keberhasilan. Dasarnya itu pandai, banyak inisiatif, kreatif, memiliki yang banyak, diplomatif, pandai berbicara dan persuasif, dan juga di samping memiliki dasar juga memiliki keterampilannya seperti mudah menyesuaikan diri, peka terhadap lingkungan, mungkin kalau ada masalah-masalah cepat tanggap terhadap masalah itu, secara ambisius, kebersamaan, harus selalu bekerja sama, menonjol karena memiliki skill-skill yang berlebih, energi, percaya diri, selalu percaya diri, karena pemimpin harus memiliki percaya diri, harus pede, terus memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa, karena memang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah aspek kepemimpinan. Para pemimpin yang dikembangkan harus menjamin partisipasi masyarakat. Pemimpin bukan lagi bertindak sendiri, melainkan lebih sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan bawahannya guna mencapai tujuan bersama. Begitulah analisis video perkuliahan kita pada hari ini. Saya Megawati Viviandani, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.